Masya Allah teman-teman, kenal sama Ustadz Syafiq Riza Basalama, kenal sama Ustadz Khalid Basalama, kenal juga nggak kamu sama Dr. Firanda? Ternyata beliau lulusan dari universitas ini. Tebak di mana? Di Universitas Islam Madinah Munawwarah. 11.000 mahasiswa menimba ilmu di sini. Dan mereka berasal dari 174 negara, bahkan lebih. Nanti mereka belajar, kemudian mereka akan mendakwakan Islam ke negara mereka masing-masing. Kata teman-teman, yang bisa memuliakan kita hanya ilmu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang mau masuk surga, maka dia harus menuntut ilmu agama. Dengan ilmu agama Allah akan mudahkan kita masuk surga. Jadi kalau mereka itu di kajian biasanya bawa kitab atau enggak bawa laptop, ya, sehingga mereka itu baca kitab atau baca PDF yang ada di laptop, ya. Kemudian mereka juga jarang pamer-pamer hafalan ini, hafalan itu, atau Al-Quran pojok kanan, pojok kiri. Padahal itu mereka semua hafal. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Mau ditarik baca Quran di kuburan, cari tahu dulu. Nabi SAW pernah nggak baca Quran di kuburan? Cari dalil. Kalau ada silahkan kerjakan. Kalau nggak ada jangan dikerjakan. Ternyata Nabi SAW tidak pernah baca Quran di kuburan. Dan yang ditemukan adalah Nabi SAW mendoakan dan memberikan salam kepada si mayit. Udah cukup kita doain aja. Doain sampai lama nggak masalah. Ampuni rahmati Allah, seterusnya kita doain segala macam. Silahkan, itu bebas. Tapi kalau sudah membaca Al-Quran, membaca wirid-wirid tertentu yang Nabi SAW tidak pernah contohkan, maka sebaiknya dijauhi. Karena kita sudah punya Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita. Wahabi ini ngakunya pengikut mazhab Hambali, tapi perkataan Imam Ahmad yang membolehkan membaca Quran di makam mereka tolak juga. Hal ini ada pada kitab Al-Mughni lil Ibni Qudamah 2422. Bahkan Ibnu Taimiyah yang pendapatnya sering dipakai oleh Wahabi sendiri membolehkan membaca Quran di makam. Hal ini tertulis dalam kitabnya Jami' al-Masail jilid 3 halaman 132. Masih kurang juga. Berikut ada hadis yang dinilai perawinya terpercaya oleh Al-Hafiz Al-Haytami dari Abdurrahman bin Ala dari bapaknya, bahwa bapakku berkata kepadaku, jika aku mati maka buatkan liang lahat untukku. Setelah engkau masukkan aku ke liang lahat, bacalah dengan nama Allah atas agama Rasulullah. Kemudian ratakanlah tanah kubur perlahan, lalu bacalah di dekat kepalaku permulaan dan penutup surah Al-Baqarah. Sebab aku mendengar Rasulullah bersabda demikian. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Kabir nomor 15.833. Kalau Wahabi masih menolak juga, mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya, karena hanya Allah. Tentang masalah apakah arsy itu makhluk, ya, Allahu alam. Ini saya tidak bisa jawab apakah itu arsy makhluk atau tidak. Allahu alam, gitu kan? Karena arsy ini adalah tempatnya Allah SWT bersemayam. Semua yang berhubungan dengan Allah dan zatnya itu lebih cenderung ulama mengatakan seseorang tidak berbicara. Karena ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, berbicaralah di nama-nama dan sifat Allah dan jangan bicara di zatnya Allah. Karena zatnya Allah kita tidak mampu untuk membicarakan masalah-masalah sampai di sana. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khurafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di." Wa sunnatul khurafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di. Wa sunnatul khurafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di. Berpegang pada sunnah-sunnahku yang aku contoh-contohkan, dan sunnah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Nabi SAW sudah tahu nanti ada orang buat-buat nih yang tidak bertanggung jawab, suka ngarang-ngarang. Kata Nabi, berpegang teguh walaupun dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati jangan tambah-tambah nih agama, gitu kan. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua yang ditambah-tambah itu perbuatan baru dalam agama. Wa bid'atin dhalalah, perbuatan baru pasti membawa pelakunya pada kekeliruan. Kenapa keliru? Kenapa sesat? Karena tidak ikutin panduan wahyu. Yang bid'ah itu bacaannya sambian itu Pak Ustadz, bid'ah. Karena jelas-jelas itu menyelisihi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya setiap
lihat sampean bawakan hadis ini selalu saja salah. Itu hadis kan diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Itu wasunnati Pak Ustaz. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidina al-mahdiyina. Itu 4 itu salah semua sampean itu. Sunnati yang kedua itu diatofkan pada sunnati yang pertama, di mana sunnati yang pertama dijerkan oleh ba. Itu pelajaran dasar. Itu pelajaran dasar. Kemudian wasunnati al-khulafai, bukan al-khulafa'u. Kenapa? Karena menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya jadi kata sunnati. Mudhof ilaih punya wajib jer. Tanda jernya dengan kasroh karena jamak taksir. Lalu ar-rasyidina. Ya, ar-rasyidina itu na'at. Mausufnya atau man'utnya adalah al-khulafai. Nah, hukum na'at mengikuti man'ut, hukum sifat mengikuti mausuf. Karena mausufnya yakni al-khulafa itu jer, maka sifatnya atau na'atnya juga wajib jer. Tanda jernya al-mahdiyina dengan menggunakan iya. Ar-rasyidina ya, maaf. Ar-rasyidina itu dengan menggunakan ya karena jamak mudzakkar salim. Begitu juga dengan al-mahdiyina. Itu bukan al-mahdiyuna. Ar-rasyidina bukan ar-rasyiduna. Kemudian al-mahdiyina bukan al-mahdiyuna Pak Ustadz. Al-mahdiyina itu menjadi sifat yang kedua dari kata al-khulafai. Hukum sifat mengikuti mausuf. Karena mausufnya jer, yakni al-khulafai, maka al-mahdiyina juga wajib jer. Tapi jernya sama dengan ar-rasyidina, yaitu jer dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Pertanyaan saya, kalau sampean bacanya saja sudah salah, bagaimana memahami? Ya, kita yang di sini yang sampean selalu tuduh bid'ah, yang selalu salah memahami hadis, itu sangat berhati-hati sampai hal yang paling kecil sekalipun. Hati-hati kalau baca lagi Pak Ustadz ya. Ini di ruang publik ini, di ruang publik. Salam.